Oke, hari ini kita kembali menyiksa SSD dan ini adalah beberapa episode terakhir di tahun 2023 dan nanti nggak tahu enaknya tahun depan dilanjutin apa enggak ya. Nah, sekarang giliran satu SSD lagi, saya nggak tahu ini brand baru atau brand lama ya. Namanya adalah WeTech. Jadi saking banyaknya brand SSD bertebaran di luar sana, saya sampai nggak tahu udah ada berapa banyak brand di sana. Karena kalau saya lagi nyari mau beli gitu ya, itu saya cuma pakai keyword SSD 128GB atau SSD 120GB. Dan udah, nanti tinggal dicari manual mana yang udah pernah dites, mana yang belum. Dan kalau belum ya pakai feeling aja, kayaknya not bad nih ya, beli. Udah dites dan bikin video. Udah gitu aja. Dan termasuk WeTech ini adalah salah satu yang muncul dari sekian banyak SSD yang saya cari gitu ya. Dan salah satu alasan yang bikin saya tertarik adalah karena dia punya official store di Tokopedia. Iya, sebenarnya ada official store itu tidak menjamin apapun sih, karena pernah kan satu kali ada brand punya official store dan ternyata waktu saya mau klaim garansi nggak gampang juga, malah ditolak sama dia, harus lewat toko dan sejenisnya. Jadi bukan karena pelayanan atau segala macamnya, tapi lebih karena kalau orang bikin official store berarti at least dia lebih niat dibandingin brand lain yang nggak punya official store. Tapi apakah benar akan seperti itu? Yang pasti saya beli SSD ini dengan harga 125.000 dan kebetulan dari sejak saya beli dan kemarin saya cek lagi harganya masih belum berubah. Cuma untuk spesifikasinya karena dia nggak punya official website yang saya cari nggak ketemu gitu ya. Di lapaknya ternyata juga tidak mencantumkan informasi apapun. Jangankan TBW-nya, speednya pun juga nggak tertulis. Jadi kalau pengen tahu speknya, kamu harus beli barangnya dan lihat nih di stikernya ini tertulis write speed berapa, read speednya berapa. Tapi ini semua bisa diabaikan karena tujuan kita ada di sini adalah membuktikan apakah SSD ini speednya bisa lebih bagus dari yang lainnya dan apakah endurance-nya juga sama bagusnya atau sama busuknya. Jadi langsung aja kita lihat WeTech disiksa bre. Kita mulai dari initial speed test. Terlihat speednya lumayan, read di kisaran 550 berarti sesuai dengan spek, tapi write-nya cuma 490-an MB per second yang berarti lumayan jauh dari spek. Dan terlihat juga sensor temperaturnya jalan, jadi not bad lah ya. Oke, langsung aja kita gas stress testnya. Tapi ini baru lewat 1 jam speednya udah nggak stabil bre. Tapi di sini kalau dilihat write activity-nya yang nggak stabil. Beda sama speed drop, dimana activity-nya 100% tapi speednya turun. Nah di sini yang terjadi adalah activity-nya nggak bisa full. Jadi speednya ya jelas nggak bisa full juga. Cuma tetap aja lambat. Dan ini hanya berlangsung nggak lama sampai dia akhirnya kembali stabil. Cuma sayangnya baru lewat 1 TB speednya udah mulai kacau lagi nih. Cuma kali ini beda. Yang sekarang terlihat activity-nya 100% dan speednya yang memang kacau. Sesekali dia normal lagi tapi habis itu kacau lagi bre. Bahkan di beberapa titik bener-bener drop sampai kayak nggak jalan sama sekali. Dan ini baru jalan 5 jam loh. Tapi akhirnya hampir memasuki 6 TB speednya normal lagi dan bertahan cukup lama sampai hampir 24 jam. Karena pada jam ke-23 ini di sekitaran TBW ke-33 saya lakukan speed test dan terlihat kondisinya masih normal di semua preset. Ya lumayan lah ya. Kemudian begitu stress testnya dilanjutkan kondisinya berulang. Baru start speednya udah kacau banget. Hampir mirip saat pertama kali mulai. Dan ini berlangsung cukup lama sekitar 6 jam. Habis itu dia baru normal lagi saat hampir memasuki 39 TB. Dan bisa lancar setelahnya dengan beberapa cegukan. Dan hal ini berlangsung terus sampai TBW ke-60 bisa dilewati dengan santai pada sekitar jam ke-43. Tesnya masih bablas terus sampai tiba-tiba sekitar jam ke-56 sedikit melewati 81 TB speednya langsung ngedrop. Udah ditungguin beberapa jam masih nggak naik juga dan saya curiganya dia udah mati. Jadi akhirnya saya lakukan speed test dan confirm yang tersisa normal hanya read-nya doang. Sedangkan write-nya udah hancur di semua preset. Akhirnya tes saya hentikan. Yep, itu tadi WeTech 128GB yang hanya bisa bertahan 81GB. Itu pun dengan speed yang lumayan kacau balau. Terutama di saat stress testnya pertama kali dijalanin. Dia speednya kacau, bahkan tadi sampai beberapa jam gitu ya. Walaupun setelahnya normal, tapi semua ini akan jadi nggak berguna untuk aplikasi sehari-hari. Karena kalau kamu akan ngopi data gede gitu ya, maka kamu akan butuh ngopi data itu nggak sampai berjam-jam. Mungkin cuma beberapa menit aja. Dan di saat itulah SSD ini saat dites tadi dia nggak sanggup bre. Jadi percuma aja karena di saat kamu butuh dia akan slow
dan nanti di saat nggak butuh mungkin dia akan bisa normal. Jadi ya sudahlah, begitu aja tentang si WeTech ini. Tapi secara endurance lumayan lah ya, bisa bertahan sampai 81 TB dan ini kayaknya dia adalah SSD pertama yang mati di angka 80. Biasanya kalau nggak 60 langsung loncat lebih dari 100 gitu kan ya. Tapi secara skor sama aja karena batas bawahnya adalah 60 TB, batas berikutnya adalah 100 TB. Jadi mau 60 mau di bawah 100 itu skornya tetap sama, 1 bre. Sedangkan untuk speednya karena dia udah mulai kacau balau dari sejak awal dia dites, akhirnya saya nggak bisa kasih skor tinggi-tinggi, cuma 3 aja dengan total skor berarti 4. Dan dengan harganya yang 125.000 dan skornya yang cuma 4, price versus performance-nya juga nggak bagus-bagus banget. Dan kalau kamu pengen tahu lengkapnya bagaimana posisi SSD ini dibandingin sama yang lainnya, kamu bisa cek aja spreadsheet-nya ada di bawah, langsung klik, langsung download. Mungkin nggak langsung update, tapi ya sudah, nanti tetap pelan-pelan akan si update sampai yang terakhir. Dan udah cukup itu untuk hari ini. Dan selalu ingat ya bahwa kamu nggak bisa menjadikan hasil satu tes ini menjadi acuan mutlak, karena udah pernah kita bahas sebelumnya berbulan-bulan yang lalu bahwa pabrikan SSD itu sudah biasa melakukan swapping part. Jadi saat mereka produksi diganti dengan part lainnya untuk si komponennya itu ya, karena berbagai macam alasan, dan akhirnya tidak menutup kemungkinan bahwa produksi yang berbeda untuk barang yang sama akan punya kualitas yang bisa jadi lebih bagus atau malah jadi lebih jelek. Jadi jangan lupa untuk rajin-rajin backup data penting kamu. Kita ketemu lagi minggu depan.